Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mata pelajaran biologi kelas 12 semester 1. Mari kita ikuti bersama-sama materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dalam materi pembelajaran kelas 12 semester 1 bab tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mari untuk kali ini kita coba bahas pertumbuhan dan perkembangan bab 1 ini. Pertama, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar ketika kita masih kecil, masih bayi, ya, kelihatan imut sekali. Nah, ini ya, imut sekali. Ada orang Indonesia, ada orang Eropa, ada orang Afrika, itu ya, semuanya kelihatan imut. Nah, kemudian nanti setelah beberapa tahun, ya, menginjak remaja, wah, kelihatan ganteng sekali, cakep, cantik, ya. Cantik sekali. Nah, ini juga yang dari Afrika juga kelihatan ganteng. Nah, tapi bagaimana kalau sudah tua begini? Nah, ternyata ketika sudah tahu bisa kita saksikan, ya, dari wajahnya yang tadinya cantik, ya, jadi kelihatan tua, ya. Kulitnya halus jadi keriput, matanya yang berbinar-binar jadi kelihatan sayu, rambutnya yang hitam jadi putih. Inilah kita akan mengalami seperti ini, gitu. Nah, kalau kita lihat pada tumbuh-tumbuhan, nah, misalnya kita lihat ini biji apa ini? Iya, pintar. Ini adalah biji mangga, ya, biji mangga. Nah, ketika ditanam, akan tumbuh seperti ini, ya. Akan tumbuh batang, kemudian daun. Nah, nanti beberapa saat, hari, bulan, kemudian batangnya semakin kuat, daunnya semakin banyak, kemudian beberapa bulan kemudian akan berbunga dulu, ya. Nah, setelah berbunga akan berbuah seperti ini. Begitu ranumnya, itulah pohon mangga. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar-gambar tersebut? Nah, ternyata, ya, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, mungkin kalian sudah tahu, ya, yang namanya pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran di antara volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Jadi bertambahnya ukuran. Ukuran apa? Volume, isi, ya, massa, berat, dan tinggi. Nah, ini pada setiap makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan ataupun bahkan tumbuhan. Nah, di sini ada contoh, ya, pertambahan tinggi manusia atau pada juga pada pohon, ya. Kemudian pertambahan berat manusia, bertambahnya jumlah daun. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif dan irreversibel, ya. Jadi dia itu secara kuantitatif. Kuantitatif itu jumlah, ya, jumlah. Kemudian irreversibel itu tidak bisa kembali lagi ke semula. Nah, pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu sehingga semakin kompleks. Nah, ini dikatakan dewasa jika alat-alat reproduksi sudah berfungsi. Nah, ini berkembang bersifat kuantitatif, nah, kualitatif, ya. Kalau perkembangan itu sifatnya kualitatif, kalau pertumbuhan kuantitatif. Nah, ini bersifat bisa reversibel, ya. Ternyata bisa kembali. Nah, itu yang mungkin tadinya udah dewasa, kelihatan sudah alat reproduksinya sudah berfungsi, suatu ketika ternyata alat reproduksinya tidak bisa berfungsi lagi. Reversibel itu namanya. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya,
di sini dimulai dari biji ya yang akan mengalami perkecambahan. Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air oleh biji atau dikatakan imbibisi. Proses ini menyebabkan enzim pada biji menjadi bersifat aktif. Kecambah menjadi tumbuh kecil dan terus tumbuh menjadi tumbuh besar, kemudian berbunga dan mengalami buah serta biji. Nah, di sini biasanya di laboratorium biologi biasanya ada alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan pertambahan panjang batang tanaman. Nah, itu disebut busur tumbuh atau auxanometer. Nah, ini adalah alat untuk mengukur kecepatan pertambahan atau pertambahan panjang batang ya. Namanya auxanometer. Nah, ini macam-macam pertumbuhan ya, ada pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang yang terjadi pada aktivitas ya, akibat aktivitas meristem apikal. Di mana letak meristem apikal? Nah, meristem apikal itu berada di ujung akar dan ujung batang. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan membesarnya batang karena aktivitas meristem sekunder yaitu kambium. Jadi kalau primer itu meninggi ya, kalau sekunder itu membesar. Nah, itu seperti itu. Nah, ini contohkan misalnya perkembangan pada biji ya, bakal biji ya, perkembangan endosperm, perkembangan embrio, struktur biji yang matang. Ini adalah gambar bagian-bagian biji, ada radikula, ada plumula ya. Ada biji mulai berkecambah nih, mulai retak. Nah, ternyata biji itu diselubungi oleh yang namanya testa. Nah, perkembangan bakal buah ya, ketika bakal biji berkembang menjadi biji, bakal buah berkembang menjadi buah. Buah berfungsi melindungi biji. Ketika biji dipancarkan oleh angin atau hewan, buah mulai berkembang setelah terjadi penyerbukan. Penyerbukan merangsang perubahan hormon yang menyebabkan bakal buah berkembang. Nah, perkembangan bakal biji, ya, perkembangan bakal buah atau perkecambahan. Nah, ini ada bagiannya, ada akar lembaga atau radikula, ada daun lembaga kotiledon, ada batang lembaga atau cauliculus. Nah, perkecambahan. Nah, sebenarnya tadi di awal sudah dibahas tentang pertumbuhan biji ya. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi ditandai dengan masuknya air ke dalam biji atau proses imbibisi. Tadi sudah disebutkan, proses ini akan menginduksi aktivitas enzim sehingga awal perkecambahan mulai berjalan. Nah, kepercambahan berdasarkan letaknya ada dua, ada perkecambahan epigel, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan hipokotilnya terangkat ke atas permukaan tanah, dan perkecambahan hipogel, yaitu perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Nah, ini adalah contoh dari epigel ya. Jadi kotiledonnya itu terangkat ke atas. Nah, sedangkan ini adalah contoh hipogil ya. Jadi batangnya keluar, kemudian kotiledonnya tetap di dalam tanah. Nah, demikian ya untuk sementara untuk penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya masih banyak ya faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan, kemudian perkembangan pada tumbuhan yang lebih jelas lagi, dan perkembangan pada manusia itu seperti apa. Ini sebagai awal saja. Terima kasih perhatiannya, dan mari besok ya kita ikuti materi selanjutnya. Untuk sementara ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.